Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Feby Angelina Jessica dari kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Kayan Hilir. Di video pertama saya ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, Wireless Personal Area Network, yang kedua, Wireless Local Area Network, yang ketiga, Wireless Metropolitan Area Network, yang keempat, Wireless Wide Area Network. Untuk lebih jelasnya, maka sebaiknya dijabarkan kembali satu persatu mengenai masing-masing jenis jaringan nirkabel ini. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Wireless Personal Area Network. Jaringan satu ini merupakan jenis jaringan nirkabel yang memiliki cakupan area cukup sempit, yaitu kurang lebih 20 meter saja. Sesuai dengan namanya, personal, sehingga jaringan tersebut sebagai jaringan personal yang ada di ruangan kecil. Kelebihan pada jaringan Wireless Personal Area Network: yang pertama, konsumsi dayanya rendah, yang kedua, mobilitas pergerakan yang tinggi, yang ketiga, kemudahan dan kecepatan instalisasi, yang keempat, fleksibel, yang kelima, biaya lebih murah, dan keenam, scalable. Jika ada kelebihannya, tentu saja pasti ada kekurangannya. Kekurangan pada jaringan Wireless Personal Area Network: yang pertama, jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 20 meter. Yang kedua, data rate-nya rendah. Yang kedua adalah Wireless Local Area Network. Biasanya menggunakan teknologi seperti hotspot dan Wi-Fi, di mana pengguna bisa menggunakan untuk tetap terkoneksi tanpa adanya kabel jaringan. Jadi laptop atau gadget Anda yang dilengkapi dengan wireless lokal ini bisa bergerak di sekitar gedung dan tetap terhubung meskipun tanpa kabel. Jenis ini menjadi tren baru yang banyak digunakan dan diandalkan, meninggalkan jaringan web yang menggunakan banyak kabel. Kelebihan dari Wireless Local Area Network: yang pertama, mobilitas dan produktivitas tinggi. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan tinggi. Yang ketiga, kemudahan dan instalisasi. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, menurunkan biaya kepemilikan. Namun kekurangannya adalah biaya peralatan mahal, delinya besar, dan yang ketiga, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan. Ketiga adalah Metropolitan Area Network. Contoh dari teknologi Wireless Metropolitan Area Network ini yaitu WiMAX, di mana jaringan ini merupakan jenis jaringan dari jaringan nirkabel yang mampu mencakup area dengan jarak kurang lebih 3 mil atau sekitar 50 km. Biasanya jenis jaringan ini dimanfaatkan untuk menghubungkan berbagai kampus dari satu universitas, berbagai blok rumah sakit, serta beberapa gedung perkantoran. Kelebihan dari Wireless Metropolitan Area Network: yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Yang kedua, informasi dapat disebarkan lebih meluas, cepat, dan bermakna. Yang ketiga, transaksi yang real time. Yang keempat, komunikasi antara kantor dapat menggunakan email, chatting, dan video konferensi atau VCOM. Kekurangannya adalah biaya operasional mahal, instalasi infrastrukturnya tidak mudah jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal. Memindahkan file membolehkan pengguna untuk mengambil file dari host ataupun menghantarkan data ke host. Yang rumit jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshooting. Terakhir adalah Wireless Wide Area Network. Wireless Wide Area Network adalah jaringan yang menjangkau area lebih luas dibandingkan dengan wireless LAN. Jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless service carrier.
Wireless WAN digunakan untuk menjangkau jaringan lebih luas. Kelebihan dari jaringan ini adalah berbagai informasi akan file melalui area yang lebih besar. Semua orang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Berbagai pixelcase dengan koneksi workstation. Kekurangan dari jaringan ini adalah biaya operasionalnya mahal. Dalam hal setting atau pengaturan jaringan melebihi sulit dan rumit. Memerlukan firewall yang baik, rentan terhadap hacker atau ancaman dari hacker lainnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari channel YouTube saya. Semoga bermanfaat.